Oke, benar. Perkenalkan, nama saya Zidane Artensyah dengan NPM Mayor 026. Di sini saya akan jelasin tentang bankruptcy filings atau biasa disebut dengan pengajuan kebangkrutan. Nah, di sini itu ada berbagai jenis pengajuan kebangkrutan. Yang pertama itu dari liquidation atau likuidasi. Jadi yang terjadi pengajuan kebangkrutan di likuidasi itu, pengurusnya itu menjual seluruh aset perusahaan dan hasil penjualannya itu akan dibagi kepada kreditor sesuai prioritasnya. Nah, tujuannya itu tentunya untuk menutup usaha dan melunasi utang. Dan hasil akhirnya itu perusahaan itu bakalan berhenti beroperasi dan akan membubarkan diri. Yang kedua ada penyesuaian utang pemerintah daerah. Itu yang terjadi adalah itu akan perusahaan itu akan menegosiasikan jadwal pembayaran baru dengan kreditor. Nah, tujuannya itu akan menyusun kembali utang agar pemerintah daerah itu tetap bisa beroperasi. Dan hasil akhirnya itu pemerintah daerah tetap ada, tapi untung utangnya itu akan diatur ulang. Yang ketiga ada reorganization atau reorganisasi. Jadi yang terjadi pada reorganisasi ini, perusahaan itu akan tetap beroperasi sambil menyusun rencana restrukturisasi utang yang disetujui oleh pengadilan dan kreditor. Tujuannya itu menyelamatkan perusahaan yang masih bisa hidup. Selakirnya itu nanti jika rencana itu berhasil, perusahaan itu akan keluar dari kebangkrutan dan beroperasi kembali. Dan jika terjadi kegagalan, perusahaan itu akan berhenti beroperasi dan akan membubarkan diri seperti pada bagian likuidasi. Yang ke-12 itu adalah farmers atau petani. Jadi maksudnya di sini itu yang terjadi itu perusahaan itu akan menyusun rencana pembayaran cicilannya dengan tujuan itu akan memberikan keringanan utang dan jadwal pembayaran yang sesuai musim atau pendapatan. Nah, tujuannya itu para petani ini akan tetap mengelola usahanya. Yang ke-13 itu akan ada penyesuaian utang individu. Nah, yang terjadi itu akan membuat rencana pembayaran jangka waktu 3-5 tahun dengan tujuan mengatur ulang utang tanpa menjual aset. Dan nanti itu hasil akhirnya akan utang lunas sesuai rencana individu. Utang akan lunas sesuai rencana, tapi individunya itu tidak kehilangan asetnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang The Office of U.S. Trustee. Jadi, kantor U.S. Trustee dibentuk berdasarkan Bankruptcy Reform Act sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Fungsinya yaitu menangani administrasi dalam kasus kepailitan. U.S. Attorney General menunjuk trustee untuk masa jabatan 7 tahun. Tugasnya meliputi menjaga dan mengawasi daftar privat trustee, bertindak sebagai trustee sementara jika tidak ada yang tersedia, mengawasi jalannya seluruh proses kepailitan, memantau komite kreditur, dan memimpin rapat kreditur. Dengan demikian, trustee berperan penting untuk memastikan proses kepailitan berjalan sesuai dengan aturan. Materi selanjutnya yaitu The List of Debtor Corporation. Jadi perusahaan yang mengajukan kepailitan wajib menyerahkan daftar kreditur, laporan aset dan kewajiban serta laporan kondisi keuangan. Selain itu, debitur harus bekerjasama dengan trustee, menyerahkan seluruh aset, dokumen, serta catatan keuangan dan hadir di persidangan bila dipanggil. Identifikasi kreditur menjadi sangat penting karena hanya kreditur yang terdaftar yang berhak menerima pembayaran, meskipun hanya sebagian dari klaim mereka. Kreditur yang tidak diberitahu berhak menuntut pembayaran penuh. Selanjutnya yaitu the duties of the bankruptcy judge. Jadi hakim kepailitan berfungsi menyelesaikan perselisihan yang muncul selama proses, serta menyetujui pembayaran utang yang terjadi sebelum perusahaan dinyatakan pailit.
maupun pembayaran lain yang dianggap luar biasa. Dengan kata lain, hakim adalah pihak yang memilih otoritas tertinggi untuk mengawasi jalannya kasus kepailitan. Materi selanjutnya yaitu liquidation. Likuidasi merupakan bentuk kepailitan yang paling sering dipilih karena lebih cepat dan murah. Proses ini dapat dimulai secara sukarela oleh debitur atau secara paksa oleh kreditur jika memenuhi syarat nilai klaim minimum. Setelah pengadilan menerima permohonan atau order for relief, maka debitur dilindungi dari penagihan langsung oleh kreditur dan proses pembayaran dilakukan melalui trustee. Trustee ditunjuk untuk menguasai aset perusahaan, menjual aset tersebut, lalu membagikan hasilnya sesuai dengan urutan prioritas klaim. Selanjutnya yaitu duties of the trustee in liquidation cases. Jadi trustee memiliki kewajiban untuk mengambil ahli dan menjual aset perusahaan debitur, lalu mendistribusikan hasilnya sesuai dengan urutan prioritas. Selain itu, trustee juga harus menyelidiki kondisi keuangan debitur, memberikan informasi kepada pihak berkepentingan, memeriksa keabsahan klaim kreditur, menolak klaim yang tidak sah, melaporkan kegiatan dan kondisi keuangan selama likuidasi, serta menyusun laporan akhir untuk pengadilan. Materi selanjutnya yaitu payment of claims. Klaim dalam proses likuidasi memiliki urutan prioritas yang ketat. Pertama, klaim dengan jaminan atau secure claim, dibayar dari hasil penjualan aset yang menjadi jaminan. Kedua, klaim tanpa jaminan tetapi berstatus prioritas seperti biaya administrasi, gaji karyawan, dan pajak. Ketiga, klaim tanpa jaminan atau non-prioritas, yang biasanya hanya menerima sebagian kecil dari jumlah yang diajukan. Yang terakhir, yaitu klaim pemegang saham, yang hanya akan dibayar jika seluruh klaim kreditur sudah lunas. Baik, selanjutnya yaitu trustee accounting. Jadi trustee membuka catatan akuntansi baru khusus untuk proses likuidasi. Semua aset dicatat dengan nilai buku, sedangkan hasil realisasi penjualan dibandingkan dengan nilai buku untuk menghitung laba atau rugi likuidasi. Trustee juga membuat laporan keuangan seperti Statement of Cash Receipt and Disbursement, Statement of Change in Estate Equity, serta balance sheet. Selain itu ada pula Statement of Realization and Liquidation yang lebih kompleks, namun dirancang untuk memberikan gambaran progres likuidasi. Baik, materi selanjutnya yaitu winding up the case. Jadi pada tahap akhir, trustee menyelesaikan semua transaksi yang tersisa, seperti penjualan aset terakhir, pembayaran biaya administrasi, dan distribusi akhir kepada kreditur. Setelah semua aset habis dilikuidasi dan hasilnya dibagikan, trustee menutup catatan keuangan dan pengadilan secara resmi menutup kasus. Biasanya kreditur umum hanya menerima sebagian dari klaim mereka, tergantung ketersediaan aset. Selanjutnya yaitu reorganization. Berbeda dengan likuidasi, reorganization memberi kesempatan bagi perusahaan untuk tetap beroperasi sambil menyusun rencana restrukturasi perusahaan atau disebut dengan debtor in possession dan tetap mengelola usahanya, kecuali bila pengadilan memutuskan menunjuk trustee karena adanya kecurangan atau manajemen buruk. Tujuan utama reorganisasi yaitu menata ulang struktur utang agar perusahaan bisa kembali sehat. Keuntungannya, perusahaan berkesempatan memperbaiki kondisi bisnisnya. Tetapi kelemahannya yaitu biaya tinggi, waktu lama, dan munculnya stigma negatif dari pihak luar seperti kreditur, pemasok, dan karyawan. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Zainal Arifin Putra, NPM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan selama reorganisasi. Jadi yang pertama dampaknya adalah dampak prosedur bab 11 terhadap neraca itu liability subject to compromise. Jadi utang lama tanpa jaminan atau jaminannya tidak cukup akhirnya masih dinegosiasikan dengan kreditur dicatat di pos khusus. Jadi supaya pembaca laporan tahu ini bukan utang biasa, bisa jadi dibayar separuh atau bahkan lebih kecil dari klaim awal. Liabilitas lain seperti utang dengan jaminan, utang baru setelah chapter 11 tetap utang normal tapi harus ada persetujuan pengadilan. Jadi contohnya seperti instant Berkeris jadi mencatat 287 juta dolar sebagai liabilitas subjek. Artinya masih utang positif. Terus pengaruh terhadap laporan laba rugi dan arus kas, reorganization item, semua biaya pendapatan kerugian yang timbul langsung dari proses reorganisasi dicatat terpisah. Misalnya seperti fee pengacara, konsultan, rugi restrukturisasi, kontrak, penghapusan utang, dan lain-lain. Jadi contoh nyatanya tuh seperti Hawalian Airlines
pada tahun 2003 biaya reorganisasi sebanyak 115 juta dolar kalau dicampur ke operasional seolah-olah perusahaan rugi besar. Tapi ketika dipisahkan, kita bisa lihat sebenarnya operasi penerbangannya menghasilkan laba sebelum biaya reorganisasi. Seperti interest expense, beban bunga, hanya bunga yang benar-benar dibayar atau diakui sebagai klaim prioritas yang dicatat. Oke lanjut, di sini laporan keuangan gabungan tambahan, jadi supplementary combined financial statement, masalah laporan konsolidasi. Kalau grup perusahaan punya anak usaha yang masuk chapter 11, laporan konsolidasi penuh bisa menutupi info penting. Investor tidak bisa tahu mana yang sehat, mana yang dalam kebangkrutan. Solusi ASC 852, wajib ada consolidated combined financial statement atau laporan ringkas khusus untuk entitas yang sedang reorganisasi. Jadi intercompany transaction atau piutang dan utang anak perusahaan harus diungkap dan disesuaikan. Misalnya piutang diturunkan nilainya kalau tidak mungkin ditagih. Konsolidasi bisa dianggap tidak relevan kalau anak usaha dikelola oleh trustee bukan manajemen grup lagi. Jadi tujuannya memberi gambaran yang jujur bagian mana dari grup perusahaan yang sehat dan bagian mana yang terkunci dalam proses chapter 11. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai financial reporting for emerging company. Jadi reorganisasi perusahaan dalam kebangkrutan biasanya melibatkan perubahan struktur utang, modal, dan penilaian aset. Hak pemegang saham dalam perusahaan baru bergantung pada keputusan pengadilan. Hanya perusahaan tidak bisa berbangkit sendiri sehingga rencana reorganisasi bisa mencakup penjualan perusahaan. Untuk melaksanakan rencana ini, perusahaan biasanya mengubah anggaran dasar dan menerbitkan sekuritas baru sebagai pembayaran atau tukar klaim kreditur. Jadi kondisi keuangan perusahaan pilot berbeda-beda, bahkan ada yang masih mencatat laba saat mengajukan pelindungan. Hasil penyelesaian dipengaruhi kekuatan negosiasi antara kreditur dan pemegang saham, serta kewenangan hakim. Melalui doktrin equitable subordination, hakim bahkan dapat mengatur ulang prioritas klaim demi keadilan. Lalu selanjutnya yaitu reorganization value atau nilai reorganisasi. Jadi penentuan reorganisasi value penting dalam rencana kebangkrutan. Jadi nilai ini mencerminkan perkiraan nilai wajar perusahaan tanpa memperhitungkan kewajiban. Umumnya dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan dari bisnis yang direstrukturisasi ditambah nilai penjualan aset yang tidak diperlukan. Jadi tingkat diskonto harus sesuai dengan risiko bisnis dan keuangan. Jadi reorganization value berperan besar dalam menentukan jumlah pemulihan kreditur dan porsi saham yang akan mereka terima. Nah ini pada kasus Messi terdapat perdebatan nilai reorganisasi antara 3,35 miliar dolar sampai 4,1 miliar dolar. Perbedaan ini nilai ini mempengaruhi porsi kepemilikan kreditur, senior dan pemegang obligasi. Yang akhirnya melalui negosiasi panjang, Messi dan Federated menyetujui merger dengan nilai reorganisasi 4,1 miliar dolar. Jadi menurut ASC 852, jika perusahaan memenuhi dua syarat, maka entitas baru harus menggunakan fresh start reporting. Jadi pertama, nilai aset organisasi lebih kecil dari total liabilitas pasca petisi. Kedua, pemegang saham lama memperoleh kurang dari 50% kepemilikan. Jika kedua kondisi ini terpenuhi, maka perusahaan diperlakukan sebagai entitas baru dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya yaitu fresh start reporting. Jadi fresh start reporting itu menghasilkan entitas baru dengan saldo 80, nilai reorganisasi perusahaan dialokasikan ke aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi. Sisa nilai yang tidak dapat dialokasikan dilaporkan sebagai intangible asset dengan nama reorganization value in excess of amount allocable to identifiable asset. Jadi liabilitas ini dicatat pada nilai kini pada tanggal konfirmasi. Manfaat pajak, tangguhan dari kerugian fiskal masa lalu digunakan terlebih dahulu untuk mengurangi nilai reorganisasi berlebih, lalu untuk mengurangi beban pajak. Nah, laporan terakhir entitas lama menunjukkan penyesuaian pada aset, liabilitas, serta efek penghapusan utang. Neraca akhirnya sama dengan neraca awal entitas baru dengan saldo 80. Jadi menurut ASC 852, laporan awal entitas baru harus mengungkapkan penyesuaian aset dan liabilitas.
jumlah utang yang dihapus, saldo laba atau divisi yang dihapus, serta faktor yang digunakan dalam menentukan nilai reorganisasi. Jadi laporan Presat ini tidak dapat dibandingkan dengan laporan lintas lama. Jika regulator meminta, laporan lintas lama dapat disajikan tetapi harus dipisahkan dengan jelas. Jika perusahaan tidak memenuhi syarat fresh start, liabilitas dicatat dengan nilai ini sesuai AAP dan penghapusan utang dilaporkan sebagai pos luar atau keuntungan lain. Jadi kuasi reorganisasi tidak digunakan.